FIFA tiba-tiba menyoroti timnas Indonesia yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup F di bawah Irak. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, timnas Indonesia bergabung di grup C. Skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dari babak sebelumnya, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Banyak pengamat hingga media luar negeri yang meragukan pasukan Shin Tae-yong bisa berbicara banyak di putaran ketiga nanti. Apalagi, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi tim yang menjadi langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meski demikian, FIFA tetap memandang bahwa timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di putaran ketiga nanti. Terlebih lagi, beberapa pemain keturunan berpengalaman sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Perpaduan antara talenta-talenta menarik dan pemain-pemain berpengalaman membuat Indonesia penuh harapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Asia, bunyi artikel FIFA dikutip dalam resminya. Selain itu, FIFA menilai timnas Indonesia diisi dengan kombinasi pemain muda dan senior yang sudah memiliki pengalaman. Mereka diantaranya Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman yang sudah cukup lama bermain untuk skuad Garuda. Namun, pihak Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang ditulis di atas kertas, ujar laman resmi FIFA. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman memberikan dorongan besar, tambahnya. Ketiganya berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan babak semifinal Piala Asia AFC U23 2024, tulisnya. Bukan hanya itu, kehadiran pemain-pemain dengan segudang pengalaman di Eropa membuat timnas Indonesia semakin menjanjikan. Telah menambah tenaga tim yang diisi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, katanya. Selain itu, FIFA juga menyoroti soal Shin Tae-yong yang mampu mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berkembangnya tim juga tak lepas dari peran penting Shin Tae-yong sebagai pelatih. Tangan dingin dan kedisiplinan tinggi juru taktik papan atas Asia asal Korea Selatan tersebut membentuk karakter dan gaya permainan Indonesia menjadi lebih modern. Kinerjanya bahkan terbukti jelas secara paparan statistik. Sejak mengasuh tim pada 2020 lalu, ia berhasil mengatrol posisi Indonesia dari peringkat dunia ke-173 menuju ke-134. FIFA mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia usai lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penambahan peserta Piala Dunia jadi 48 tim membuka kesempatan baru bagi banyak negara. Salah satu negara yang berhasil memanfaatkan peluang tersebut adalah Indonesia. Timnas Indonesia sukses ke ronde ketiga usai lolos sebagai peringkat kedua grup F ronde kedua. Timnas Indonesia lolos dengan catatan 10 poin. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hanya dua tim teratas yang bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat bakal lanjut ke ronde keempat. Pertama karena perpaduan darah muda dengan pemain-pemain berpengalaman di skuad timnas Indonesia saat ini. Para pemain muda yang jadi simbol perubahan timnas Indonesia saat ini adalah Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Sementara tiga pemain berpengalaman yang jadi simbol timnas Indonesia saat ini adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Tom Haye. Namun, pihak Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang ditulis di atas kertas, tulis laman resmi FIFA. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman memberikan dorongan besar.
Ketiganya berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan babak semifinal Piala Asia AFC U23 2023. Menambah tenaga tim yang diisi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, lanjutnya. Faktor kedua adalah sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia saat ini. Sosok berusia 53 tahun tersebut sukses mendongkrak performa timnas Indonesia. Pencapaiannya sukses membawa timnas Indonesia naik 40 strip di ranking FIFA. FIFA optimistis momentum positif kepada timnas Indonesia bakal meloloskan ke putaran final Piala Dunia. Di luar lapangan, pelatih Shin Tae-yong juga memberikan dampak yang tak terhapuskan bagi bangsa sejak pengangkatannya pada tahun 2020, tulis laman resmi FIFA. Penerapan taktis dan pendekatan berkepala dinginnya telah membuat timnya naik hampir 40 peringkat di peringkat dunia. Sementara penampilan Piala Asia tahun ini sangat mengesankan yang jadi pencapaian terbaik bangsa hingga saat ini. Jika Merah Putih bisa melanjutkan momentum positif yang telah dibangun selama ini, kita bisa menyambut Indonesia kembali ke panggung terbesar untuk pertama kalinya di era pasca Perang Dunia Kedua, lanjutnya. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, buka-bukaan terkait sifat asli pemain skuad Garuda. Sandy jadi salah satu pemain yang cukup gampang bergaul dengan pemain timnas. Bahkan, beberapa aksi lucunya saat membela timnas sering mendapatkan sorotan positif dari netizen. Sifatnya yang mudah beradaptasi membuat Sandy banyak dekat dengan pemain lain. Menjalani debut pada 2023, pemain KV Mechelen tersebut cukup antusias saat akan bertugas bersama pasukan Shin Tae-yong. Sandy Walsh diberikan beberapa pertanyaan terkait sifat pemain timnas Indonesia. Terkait Shane Patinama, Sandy memberikan dua gelar berbeda, yakni pemain yang paling jahil dan banyak makan. Sementara itu, Asnawi Mangkualam adalah pemain yang galak dan Jordi Amat adalah pemain paling memiliki jiwa pemimpin. Nathan Choyaon disebut sebagai pemain yang mudah marah. Yang gampang marah Nathan, kata Sandy Walsh. Pemain yang sudah mengoleksi 12 caps di skuad Garuda ini juga bicara tentang sosok yang paling banyak membawa barang saat di timnas. Ivar memiliki banyak barang saat timnas bermain dan selalu dibawa. Termasuk diantaranya adalah PlayStation dan banyak sepatu. Saya pikir diantara Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Mungkin Ivar, dia membawa PlayStation dan baju ekstra. Dia bawa banyak sepatu bola, sangat banyak, pungkasnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diminta secepatnya pulang ke Indonesia. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi. Yunus Nusi mengatakan, PSSI sudah memberi batas waktu kepada Shin Tae-yong untuk pulang ke tanah air. Ia diminta segera pulang demi mempersiapkan timnas Indonesia yang segera bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Kita minta secepatnya untuk persiapan laga yang tanggal 5 September, Timnas Indonesia melawan Arab Saudi, dan tanggal 10 September, Timnas Indonesia melawan Australia, kata Yunus Nusi di Jakarta. Mantan Exco PSSI ini mengatakan, kemungkinan Shin Tae-yong kembali ke Indonesia pada pertengahan Juli 2024. Namun, ia tidak bisa memberikan tanggal pasti kedatangan pelatih itu untuk saat ini. Ia balik ke Indonesia. Perkiraan pertengahan. Ia pertengahan, kan lagi istirahat, kata Yunus Nusi. Yunus Nusi berharap Shin Tae-yong dapat memantau para pemain saat Piala Presiden 2024 mulai bergulir pada 20 Juli 2024. Ajang itu akan diikuti 8 tim Liga 1 2024 hingga 2025.